Dia adalah Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, muliakan nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu.
adalah merupakan doa kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menikmati, kami sudah merasakan pertolongan penyertaan Tuhan di hari-hari yang sudah kami lalui. Sampai pagi ini kami ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami mau memuji-muji Allah. Kami mau menyembah Allah lewat puji-pujian kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau lawat kami lewat puji-pujian yang kami akan naikkan kepada Allah. Allah ada di tempat ini karena di dalam pujian akan memberikan penghiburan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada saat ini ada dalam kendali Allah. Kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam kendali Allah. Di dalam nama Yesus kami mau memuji-muji Allah. Haleluya. Amin. Sudah nyaman, kita tinggal berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Dia, Raja di atas segala raja. Walaupun kita belum pernah di bawah tempat ini, tapi kita mau sama-sama belajar bersama ya. Terima kasih Tuhan. Kita mau memuji nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memuji Tuhan sepanjang hari semua ini.
Tuhan. Masih bersuka cita dalam Tuhan. Yang masih bersuka cita menaikkan tangan buat Tuhan Yesus, Dia yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kita masih mau berterima kasih buat Tuhan. Kita masih mau menaikkan puji-pujian kita. Kita masih mau memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengatakan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap campur tangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Karena yang terutama di dalam hidup ini, yaitu memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus
menaikkan puji-pujian kami yang sederhana ini Tuhan. Kiranya menyenangkan hati-Mu saja Yesus. Kiranya nama-Mu saja Tuhan yang kami muliakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini Yesus, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang akan menguatkan hati kami Tuhan, akan meneguhkan hati kami Tuhan, yang akan menampar kami Tuhan, membentuk kami lebih baik lagi Tuhan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memakai hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan kami Tuhan akan memberikan korban persembahan kami yang terbaik Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, tangan-tangan yang memberi, Engkau jamah dan urapi Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan akan meletakkan korban persembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Suruh jemaat silakan duduk. Kasih setia Silakan duduk. Saudara pelayan Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah, dan selamat diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Saudara, seberapa hebat saudara membagi waktu bagi Tuhan. Mungkin dengan membayar harga. Tidak mustahil ada yang hari ini datang karena memang saudara sebenarnya sakit. Tapi saudara mau datang, itu harga yang saudara bayar. Amin. Mungkin saudara lagi capek, lagi lelah, saudara. Saya pagi sudah rasa gak enak badan, saudara.
Semalam nggak tidur belajar firman Tuhan, lihat jam sudah jam 6 pagi, saudara. Tidur 1 jam mungkin, bangun lagi, habis mandi, saya bilang sama istri saya, kayaknya demam ini. Tapi saya abaikan, naik si atas, pas masih pembukaan, turun lagi. Teguk 1 tablet, 1 obat. Saudara, mungkin ada yang membayar harga lebih mahal dari itu. Tapi jauh terpenting dari ketika kau ada di sini, saudara harus menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Supaya imbang dengan harga yang saudara bawa, saudara bayar untuk saudara ada di gereja. Amin. Haleluya. Oke, jadi sebelum firman Tuhan, saudara kasih konsentrasi terbaik, fokus terbaik, panca indera terbaik dari saudara untuk bawa pulang apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Mari kita buka Mazmur 34. Ayat 20 menurut Alkitab dan ayat 19 ya. 19 itu di Alkitab, saudara. Oke. Tampilkan dulu ya, benar. Oke. Saya mau bicara tentang ketika orang benar alami kemalangan. Saya mau bicara tentang apa? Tentang saat orang benar alami kemalangan. Yuk kita memberi suara yang terbaik. Kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oke, dalam hitungan saya yang ketiga kita membaca Mazmur 34 ayat 20 ini. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi saya bilang kita mau bicara tentang ketika orang benar mengalami kemalangan. Saya buka kamus KBBI, mendapatin arti kemalangan. Kemalangan itu Bapak Ibu Saudara adalah kecelakaan, kesialan, dan kerugian. Lalu saya menyempurnakan kemalangan seperti begini. Kemalangan itu adalah musibah yang mengakibatkan penderitaan. Ketika KBBI memberi penjelasan bahwa kemalangan itu segala sesuatu yang menyangkut kecelakaan, kesialan, kerugian. Maka saya simpulkan ulang bahwa kemalangan itu adalah sebuah musibah yang mengakibatkan penderitaan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum maju saya mau beritahu sama saudara begini. Orang Kristen sejati itu harus punya pemahaman yang benar tentang bagaimana mengalami kemalangan. Gitu. Kalau dia tidak paham benar, orang Kristen itu bisa alamin kemalangan. Dalam perjalanan kekristenan biasanya dia itu akan mengambil sikap-sikap yang keliru, yang salah, saudara. Orang Kristen kalau nggak mengalami kemalangan, biasanya orang Kristen itu tidak akan fokus kepada Tuhan. Kalau dia nggak mengerti, karena gini Bapak Ibu Saudara, ketika dia nggak ngerti bahwa orang itu bisa alamin kemalangan, dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Kok mereka ya yang nggak setia, nggak percaya Tuhan, sehat, kita sakit. Saudara, kok mereka gemoy-gemoy aja, kita kutilang, kurus tinggi langsing, saudara. Mereka kok diberkati, kok saya kagak. Kenapa? Karena dia nggak ngerti kalau hidupnya ngalamin kemalangan menurut firman Tuhan itu seperti apa. Coba kita baca dulu satu ayat, saudara. Filipi pasal 1 ayat 29. Haleluya. Perhatikan ini, kita pelan-pelan aja. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Coba lihat ayat ini. Saya garis bawahi kata dikaruniakan.
Artinya kata karunia itu adalah mengacu kepada siapa sih pemberi? Tuhan yang memberi. Dan yang Tuhan beri apa? Percaya dan menderita. Menderita ini adalah akibat daripada kemalangan. Dan hebatnya Alkitab menaruh itu satu level. Sama. Dikaruniakan sama. Menderita dan percaya. Jadi kalau saudara bangga dengan percayamu, saudara juga harus bangga dengan kemalangan-kemalanganmu. Sampai di sini kalau dijelaskan, nggak setiap orang dalam nalar manusia bisa terima komentar ini. Nggak bisa. Berapa banyak mimbar gereja yang memaparkan ini? Orang Kristen pasti menang. Tunggu dulu. Perjalanan kekristenan itu bukan melulu dapat piala, bukan melulu menang. Dengar, menang menjadi juara itu adalah akibat dari sebuah proses. Benar nggak? Lalu orang Kristen berdiri sebagai orang Kristen, menghadap pendetanya, menghadap Tuhannya, bilang, oh aku pasti menang. Tunggu dulu, banyak orang Kristen bangga menjadi pemenang, tapi dia nggak mau bangga melewatin proses. Padahal proses itulah yang melahirkan kemenangan. Makanya kita belajar pahami proses ini. Dan proses menang itu bukan proses gampang. Haleluya. Nggak ada juara yang naik podium dapat piala. Itu hasil dari tidur-tidur, makan kenyang, bangun lagi, tidur bangun lagi. Kayak Mbak Surip. Lalu bilang aku pemenang. Tunggu dulu. Makanya kalau saudara pahami karunia ini yang disederetkan, disejajarkan dengan percaya, dengan karunia iman adalah penderitaan. Anda pahami, Anda nggak akan jadi orang Kristen kerupuk. Haleluya. Yang kena air meleleh, ketekan dikit hancur, kerupuk. Mental kerupuk. Makanya ada banyak orang selalu memilih untuk mundur ketika dia nggak ngerti. Orang nggak ngerti tentang hidup Kristus itu berproses dengan proses-proses sulit. Maka pertama dia akan tinggalin gereja. Dia mau gereja kemanapun tetap dia ngadapin Tuhan. Akhirnya dia tinggalin Tuhan. Setelah ditinggalin Tuhan dia meninggalkan dunia. Mati saudara. Itu sebabnya pagi ini kita belajar. Saudara-saudara, kenapa saya khotbah ini? Saya bilang tadi kan jam 6 pagi. Jam 6, nggak sadar. Saudara, kalau mau ngantuk-ngantuk, saya masih dikejar dengan ini belum klik di apa yang sudah doa duduk. Belum klik, saudara. Sampai dapat sesuatu, baru saya ngerti. Di bulan-bulan ini, nggak sedikit jemaat sharing sama kita. Habis ibadah, Om kami mau cerita. Apa yang dicerita? Proses. Saya kasih contoh aja. Bapak muda kemarin bilang, kami di kantor ada kesempatan untuk diberi karyawan atau pegawainya untuk check up. Ini boleh saya saksikan supaya saudara bisa mendoakan. Dia check up. Sehat, badannya kekar, lebih kekar dari saya, saudara. Apalagi gantengnya, saudara ya, lebih mancung. Kaget dia. Di ginjalnya ada tumor. Sehat. Tumornya udah separuh dari besar ginjal. Ukuran ginjalnya 14, tumor sudah 7, nggak ngerti ini. Contoh, saudara bantu dalam doa. Amin. Karena tugas kita kan sebagai jemaat, sakit kita doain. Yang lemah kita kuatkan. Kita rapat kemarin. Kalau saudara nggak pernah lihat ada orang bersaksi, nggak lihat ada kesempatan puji-pujian, bukan di sini nggak pernah ada kesempatan itu. Dari awal emang dulu sudah ada bersaksi. Cuman yang mau bersaksi ngasih kabar dulu. Om, tante saya mau bersaksi gitu. Supaya kesaksiannya terarah gitu. Juga punya durasi waktu yang bagus. Mau nyanyi silakan nyanyi saudara ya. Jangan
Saya mau nyanyi om hari Minggu. Ya pas di depan nyanyi apa saya? Ya nah itu gak boleh. Ya harus diatur. Boleh gak apa-apa. Ini mimbar bebas. Kasih tahu aja sama ibu gembala. Saya ada kesaksian hebat nih. Atau yang alamin kesaksian ini mau bersaksi, saya kasih kesempatan. Mau cerita? Boleh saya cerita sebagian ya. Itu masalah, itu kemalangan, dan pasti nggak tidur. Dan dia bilang nggak tidur. Oh seperti disambar petir. Saya beritahu orang Kristen harus ngalamin perjalanan kekristenannya adalah apa? Semua proses menang harus dengan kesukaran dan kesulitan. Haleluya. Maka saya mengambil kesimpulan dari dua ayat ini, ayat pokok dan ayat ini. Pertama, kalau saudara memahami kemalangan bagian orang Kristen, judul khotbahnya adalah ketika orang benar kemalangan, alamin kemalangan, alamin musibah. Bapak Ibu dengar baik. Pertama saudara harus pahamin, ayat pokok bilang, kemalangan orang benar. Pahami itu dulu. Jangan jadi orang Kristen lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Tunggu dulu. Saya bilang orang Kristen lebih banyak prosesnya. Haleluya. Kemalangannya banyak. Makanya kita kalau ngikutin perjalanan hidup, baru lepas satu masalah ada masalah lain. Lepas satu masalah ada masalah lain. Haleluya. Gitu. Yang kedua apa yang kita dapat di ayat pokok ini? Percaya dan menderita itu sejajar. Saya bilang tadi nggak boleh kita banggakan yang satu. Yang ketiga apa? Menderita itu harus karena Tuhan. Tadi ayat pokoknya tadi. Ayat keduanya. Yang keempat, saya bilang menderita karena Tuhan ya. Jadi bukan karena kesalahan. Jadi orang bisa menderita karena salah. Karena dia sendiri bikin kesalahan. Saudara digebuk massa karena maling jemuran, salah sendiri. Benar nggak? Kalau saudara benar, tapi ada tanyain, ada apa ini Tuhan? Engkau pahami ini. Yang keempat saya lihat menderita itu karunia tadi kan, saya kasih tahu supaya Anda pahami ini. Jadi kalau itu karunia, itu penderitaan, itu kemalangan bukan musuh. Amin. Kalau bukan musuh harus jadi teman. Anda mau berteman dengan kemalangan? Susah orang bilang amin. Cuman ibu ini karena dia sendiri berjuang dengan jantungnya. Benar nggak Bu? Halo? Tiba-tiba aduh kayaknya aku lemah-lemah nih om. Lemah-lemah. Berjuang dia itu. Pahami ini dulu. Kemalangan orang benar. Kalau Anda bilang kalau begitu kan jadi orang Kristen. Salah. Saya bilang engkau mau menang gak? Engkau harus terima ini proses. Banyak sekali tekanan-tekanan di depan kita. Amin. Udah yang kelima apa? Kemalangan boleh banyak. Ayat 5, ayat pokok kita bilang apa? Kemalangan boleh banyak, ayat pokok. Tetapi apa? Tuhan melepaskan dia. Itu. Biar banyak. Tantang tuh kemalangan. Masih ada lebih banyak. Karena engkau tahu satu kunci terakhir apa? Tuhan gak biarkan orang bergumul dengan kemalangan yang banyak. Itu haleluya. Itu yang harus kita pahami. Sekalipun banyak, engkau tidak akan dibiarkan. Saya kasih pembanding sama saudara. Mana saudara pilih punya sakit? Ini pembanding ya. Kalau mau nggak dipilih dua-duanya ya saudara. Punya 10 sakit, tapi bisa Tuhan selesaikan, atau satu sakit yang nggak selesai di hidup saudara. Tantang yang banyak. Yang penting endingnya Tuhan pasti bela hidup kita. Amin, saudara. Jadi itu keyakinan. Taruh. Engkau belum selesai dengan persoalan. Tambah satu lagi. Engkau bilang, oh kemalanganku memang banyak. No problem. Saya harus membanggakan itu. Sama dengan ketika kau membanggakan imanku kepada Tuhan. Haleluya. Kita bilang terima kasih karena karuniamu engkau beri aku percaya. Tapi kalau engkau sakit, apa engkau membanggakan itu? Waktu engkau menderita, engkau alami itu, kesukaran, kemalangan yang mengakibatkan engkau menderita. Apakah kebanggaanmu sama? Kalau engkau mengerti, kebanggaanmu harus sama dengan engkau membanggakan keyakinan saudara. Kenapa ada orang pindah gereja? Karena dia belum dalam. Dia mengharapkan banyak dari Tuhan, dia nggak mau memberi banyak bagi Tuhan. Haleluya. Jadi orang benar sama orang nggak benar tidak dapat dibedakan. Tidak dapat dibedakan dari kacamata kemalangan.
Haleluya. Oh, kalau orang benar sedikit, kalau orang nggak benar banyak. Enggak. Orang benar nggak bisa, orang benar dan nggak benar nggak bisa dibedakan dengan itu. Haleluya. Jadi kalau Anda punya persoalan, jangan ngukur-ngukur dengan orang lain. Karena mungkin, jangan, kenapa saya, kok mereka kurang? Enggak, benar dan nggak benar. Bahkan kadangkala orang benar lebih banyak susahnya loh saudara. Haleluya. Daripada masalah. Kalau engkau hari ini ketika dengar khotbah ada persoalan, engkau sudah mulai naikkan syukur sama Tuhan. Oh, aku mau belajar mengerti ini. Kalau engkau tersakiti hari ini nih, nggak ada kata tidak pengampuni. Kalau engkau mengerti masalah itu banyak buat hidup kita. Haleluya. Amin saudara. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, karena itu banyak, saudara, harus ada perbedaan. Kalau orang benar alamin kemalangan, layaknya orang gak benar, orang fasik. Karena di ayat pokok, di 2 ayat setelah itu ada orang fasik. Kita gak baca. Kalau itu alaminnya sama. Kalau dua-dua mengalami kemalangan, pertanyaannya apa beda kemalangan orang benar dengan kemalangan orang fasik? Mungkin pertama, orang benar lebih banyak, orang fasik mungkin lebih sedikit. Mungkin. Tapi kita mau lihat. Apa perbedaan kemalangan orang benar sama orang-orang yang tidak ikut Tuhan, yang tidak benar, tapi mereka punya pengalaman. Kemalangan. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab. Pertama, Yohanes pasal 16 ayat 20 dan 21. Yohanes pasal 16 ayat 20-21. Perhatikan ya. Aku berkata kepadamu. Siapa yang yang bilang ini? Yesus dong. Sumber yang akurat. Kalau bilang enggak pasti salah. Apa dia bilang? Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Apa beda nangis sama meratap? Nangis tuh gini. Kalau meratap, mungkin saudara penjelasan. Tapi kalau sampai 2 kali dibilang menangis, meratap pakai suara, berarti itu memang menderita banget. Perhatikan. Tetapi dunia akan apa? Bergembira. Kamu akan berduka. Coba lihat ya, orang kering kalau susah, nangis, ada orang suka senang dengan tangisan kita. Jadi orang Kristen jangan sapa orang dunia. Kalau saudara kita nangis, ikutlah nangis sama dia. Haleluya. Jangan dia nangis, saudara ketawa. Dia ketawa, saudara nangis. Saudara gak senang kalau dia hebat. Saudara, kalau dia jatuh, engkau senang. Nggak boleh. Itu orang dunia punya model. Di sini masih ada? Nggak ada. Kelihatan dari jidat saudara. Nggak ada. Haleluya. Kalau saudara kita susah, aduh Tuhan kita ikut susah. Bergumul sama dia. Oke? Terus. Kamu akan berduka cita. Karena sudah dihina orang lagi tambah duka cita. Tetapi enaknya. Tetapi duka citamu sama-sama akan berubah menjadi sukacita. Biar orang ketawain tangisan kita. Satu hal, karena kita paham yang pertama tadi. Tuhan pasti ubah. Tuhan pasti ubah. Artinya apa kalau Tuhan ubah? Berarti tangisan kita tidak untuk selama-lamanya. Haleluya. Tangisan apa tadi? Ratapan kita nggak sampai selama-lamanya. Amin. Biar orang ketawa-ketawain kita, nggak usah saudara pikir, karena ketawa mereka akan berhenti ketika Tuhan menghentikan tangisan kita. Jadi pahami ini, kalau kita menderita, penderitaan kita tidak untuk selama-lamanya.
Kalau musibah datang, kemalangan datang, itu kemalangan bukan kita ownernya kemalangan. Itu kemalangan punya, bukan hanya untuk sementara doang. Karena ada waktu momentum Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Anda lihat analoginya ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Adakah wanita sini yang waktu melahirkan nggak nangis? Nggak keluar air mata? Tidur salah, jalan salah, duduk salah, terlentang salah, semua dia teriakin, papi sakit, mami sakit, engkong, udah mati engkongnya, engkong. Betul bu ibu? Nah, udah ketawa itu betul. Perhatikan, tetapi sama dengan 20, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Bilang amin. Haleluya. Siapa di sini kalau menderita sudah ending penderitaannya tapi masih dikenang-kenang? Bego banget saudara ya. Sudah ending loh, sudah selesai episodenya. Lu kayak nonton film aja. Nonton filmnya gimana? Sudah selesai. Dulu saya anak-anak, kalau mama saya jualan kacang di depan bioskop di kampung saya. Jadi kalau saya bawa kaleng kacang, nungguin mama saya yang beli dulu 25 perak, 50 perak, tahun 70, 80-an awal. Saudara saya masih SD. Tapi kalau saya bosan nunggu, saya nyebrang jalan masuk bioskop. Ada penjaga pintu yang tiap hari lihat saya, akrab sama saya. Di bioskop itu udah nonton bioskop, biliarnya juga banyak. Makanya saya jago main biliar. Nembak 1 kena 2. Tahu nggak nama Mbak Uni? Emang boleh. Cuma 7 belum kok habis. Kalau kita nonton terus kita keluar, kita ingat. Hebat, luar biasa. Kadang kita begonya gitu, saudara. Sudah Tuhan episode akhir, sudah episode dan Tuhan selesaikan persoalan kita, tapi kita masih mengenang-enangnya. Aduh. Ketika anakmu lahir, seluruh tangisanmu engkau lupa. Amin. Tidak ingat lagi. Karena apa? Ini orang Kristen, kegembiraan bahwa seorang mesti dilahirkan ke dunia. Jadi kalau Tuhan kasih sukacita, mengalahkan apa? Mengalahkan apa? Musibah. Hanya orang dunia yang ingat dulu susahnya ya kita. Ada orang udah bertobat ingat-ingat kejahatan yang lama. Saudara, dengar episode baru engkau jalanin. Haleluya. Haleluya. Apa itu semua artinya? Tuhan akan membuat semua persoalan akan berakhir. Haleluya. Maka dari itu, kalau persoalan kita pasti akan berakhir, ada 2 rahasia. Sabar menanggungnya. Enggak ada amin. Sabar menanggungnya. Anak baru keluar rumah sakit, masih belum bisa bangun pulih di rumah, abangnya udah masuk lagi. Abang belum pulang, mama yang jaga mencret. Tapi ingat, saya seperti seorang wanita. Ketika ini selesai melahirkan, ku lupa semua itu. Sabar. Kedua, berpengharapanlah. Kalau nggak ada janji untuk sembuh, nggak usah berharap. Betul nggak? Tapi kalau engkau punya Tuhan yang bilang, aku berjalan keluar kepadamu, maka berharap. Yang sakit berharap sembuh. Saya mau bilang, yang sakit jangan hilangkan pengharapan saudara. Nggak ada orang beriman tanpa pengharapan. Makanya disanding iman, pengharapan, dan kasih. Kalau satu ini nggak ada, engkau bukan orang Kristen. Kalau engkau tahu bahwa masalahmu, musibahmu, kemalanganmu itu akan dihentikan Tuhan, tunggu dengan sabar dalam pengharapanmu. Akan satu waktu selesai persoalan hidupku, sembuh penyakitku. Itu. Haleluya.
sini nggak ada yang kebal penderitaan. Haleluya. Nggak ada. Kalau orang punya uang banyak bisa menghindari penderitaan, kemalangan. Nggak ada orang punya uang banyak nggak sakit-sakitan. Jadi semua dimungkinkan menderita. Tapi dengar, berharaplah sama si pembuat kelepasan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan akan bebaskan kita. Jangan pernah berhenti berharap. Pertolongan Tuhan pasti sama. Ada Alkitab ngomong begini. Penderitaan sekarang yang kamu alami, ya gak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Engkau terlalu banyak mengeluh dengan deritamu hari ini. Engkau mengurangi nilai kemuliaan yang Tuhan akan beri bagi kita. Jangan jadi orang cengeng Kristen. Jangan jadi orang Kristen bersungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen yang hanya tersinggung cuma karena lihat pendetanya, lihat tetangganya, lihat teman kursi sebelahnya. Gak bisa engkau jadi orang Kristen hebat. Gak bisa. Kalau engkau mundur karena kekurangan dari gerejamu, bahkan kekurangan pemimpinmu, engkau gak bisa bertahan jadi orang Kristen. Hanya segitu engkau kecewa. Kecil engkau di masa kesukaranmu. Apa Alkitab bilang? Jika engkau kecil hati pada masa apa? Kesukaranmu, ya kecillah kekuatanmu. Amin saudara. Yo. Yang kedua. Apa yang kedua? Kita baca Alkitabnya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Haleluya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Boleh bilang amin? Itu yang saya bilang tadi ini ayatnya. Melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Kenapa kita dapat penghiburan? Karena ada penggantian dari penderitaan, yaitu kemuliaan yang Tuhan gantikan buat hidup kita. Jadi penderitaan yang berikut adalah ringan. Penderitaan kita apa? Enggak berat. Ada enggak penderitaan berat? Ada. Berat itu tidak dapat dipisahkan atau dibedakan dari nilai bebannya. Tapi penderitaan atau kemalangan itu dianggap berat dilihat dari kekuatan memikulnya. Paham enggak? 100 kilo berat enggak? Berat. Berat. Kalau bagi Ade Rai 100 kilo berat. Jadi berat ringan enggak bisa dinilai dari berat beban itu. Kita bilang berat, bukan karena berat. Makanya ada orang sama-sama bisulan. Tapi yang satu dianggap berat banget ini. Kenapa? Karena bisulnya di biji mata. Berat banget. Contoh. Tapi yang satu enggak anggap berat. Sama-sama bisulan. Jadi berat tidaknya beban. Bukan tergantung volume beban itu. Tapi apa? Ini daya pikul punggung kita. Haleluya. Kenapa musibah menjadi ringan? Coba, kenapa masalah yang datang kepadamu engkau anggap ringan? Karena engkau punya daya pikul, daya panggul yang hebat. Daya pikul yang kuat. Engkau gak bisa dihancurkan oleh kemalangan hidup saudara. Haleluya. Jadi apa? Berarti kemalangan itu apa? Ringan. Haleluya. Ringan tuh kemalangan. Ini Alkitab gamblang bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan. Siapa yang bilang luar biasa? Karena dia tidak punya daya panggul. Makanya dia bilang, aduh masalah ini berat bro.
Haleluya. Jadi apa yang mau kita persiapkan? Kekuatan kita. Kita baca ayat yang saya bilang tadi. 1 Korintus 13. Bagian B-nya. Tapi gak apa dari kita baca. Haleluya. Om Ino, bisa pinjam tisunya? Ya. Lihat. Oke. Terima kasih. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tidak melebihi daya pikulmu gitu. Haleluya. Saya beritahu. Biar engkau stadium akhir dari sakit kankermu. Berani gak engkau bilang, daya pikulku lebih kuat dari itu? Berani gak? Terkecuali engkau gak ada pengharapan akan hal itu. Terus aja. Aduh banyak kesaksian tapi terus ntar saya lewat nih pengertiannya. Sebab begini. Kenapa kita punya kekuatan? Allah setia. Bilang amin dong. Haleluya. Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai. Diberikan kemalangan, diizinkan kemalangan melampaui kekuatanmu. Haleluya. Ini ayat kalau engkau baca baik-baik, engkau ada kekuatan baru melihat ini. Wow Tuhan, kenapa saya kemarin nangis goblok, sayang diri dengan masalah ini? Kalau engkau tahu Tuhan yang mampukan panggul kita kuat, pinggung kita kuat, punggung kita kuat, kenapa kita harus nangis sayang diri? Nangis sayang diri gini, kenapa ini terjadi padaku? Lalu maumu ke siapa? Kenapa ini harus aku yang tanggung? Woi, orang Kristen gak pernah diajar dari mimbar gereja ini untuk ngeluhin persoalanmu. Kan saya bilang, kalau kau jagoan kau bilang gini, apa masih ada Tuhan? Gitu. Susah orang ngomongin gitu ke Tuhan, susah. Susah. Tapi orang Kristen yang hebat, satu aja dia tahu. Cuman Tuhan kok yang memberikan kekuatan panggul, pinggung, punggung kita untuk mengangkat semua masalah hidup kita. Maka dia bilang, masih ada Tuhan? Karena Tuhan beri, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan beri, Tuhan yang kasih kekuatan. Tuhan izinkan, Tuhan kasih kekuatan. Karena engkau kita kan anak Tuhan. Kita punya iman gini, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidupan kita tanpa Tuhan tahu. Haleluya. Wah ini Tuhan lagi tidur-tiduran nih tiba-tiba saya celaka. Nggak ada. Semua Tuhan tahu. Tuhan bilang sampai rambutmu satu utas sehelai jatuh Tuhan tahu. Wow. Jadi nggak apa-apa loh. Mana kemalangan kalau engkau tahu ini. Tahu nggak? Iblis kalau ditantang dengan nama Tuhan lari atau enggak? Lari. Iblis misalnya cuma apa? Dalam ilmu bela diri itu kalau mau bertarung, yang pertama mereka sudah bertarung sebelum di arena. Apa pertarungan itu? Pertarungan apa itu? Pertarungan apa? Hah? Iya, pertarungan mental. Gimana Om Ino dulu waktu jadi 2 ronde dulu abruk. Aku tahu kelemahanmu. Kalau kita, aduh dia tahu kelemahanku. Aduh. Kalau iblis lu takutin, dia menang. Dia akan nunggangin kemalangan kita menjadi penderitaan. Saudara sepakat nggak dengan komentar saya?
bahwa iblis tuh nggak pernah punya kuasa untuk menyentuh kulit ari kita sedikit pun. Percaya nggak? Oh, ulang. Anda sepakat dengan saya bahwa iblis nggak punya kuasa sekecil apapun menyentuh kulit ari kita aja. Nggak ada. Saya percaya gitu. Tapi saya tanya, ada nggak iblis sampai menyentuh bukan hanya kulit ari, sampai ke daging-daging, sampai ke sum-sum kita? Kenapa? Kita yang buka kesempatan. Kita yang ngasih peluang. Jaga ini. Tuhan masih bisa kasih kita jalan keluar. Waktu pengharapanmu full bagi Tuhan, iblis gak mampu ngalahin kita. Karena kan gak semua kemalangan juga dari iblis, bukan? Bener gak? Kalau engkau sakit jangan bilang ini gara-gara setan. Kenapa gak gereja, Sus? Itu gara-gara iblis. Kenapa iblis, Sus? Itu iblis ada di bawah kolong. Kenapa kok kamu tahu? Itu anak saya suka nyanyi. Dong 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 dong, ada iblis di bawah kolong. Nanti sekolah minggu jangan dinyanyikan ini, ya, karena iblis nggak ada di bawah kolong. Kalau kau susah, itu kadang dari kesalahan kita. Kedua, memang Tuhan izinkan supaya Tuhan lihat kualitasmu. Tapi kalau itu diproses karena Tuhan akan jadi jalan keluar bagi kemalanganmu. Haleluya. Itu. Sampai di mana bacaannya? Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti waktu bebannya bertambah dia aja suplai kekuatan. Bebannya bertambah dia suplai kekuatan. Begitu bukan? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu sama-sama. Percaya? Percaya? Ya. Masalah enggak dengan persoalan? Masalah enggak dengan kemalangan? Kalau kemalangan bersuara, masalahnya buat lu. Kalau kita masih bisa senyum terhadap tantangan-tantangan masalah, haleluya. Waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kenapa? Supaya apa? Kamu dapat menanggungnya, memikulnya. Nggak ada sakit hati yang kau alami seizin Tuhan menghancurkan hidup saudara. Bilang amin. Nggak ada. Hanya orang nggak punya Tuhan yang minum baygon kalau sakit hati. Hanya orang nggak kenal Tuhan kalau punya masalah berjalan lurus di rel kereta api. Tapi orang yang punya Tuhan tidak pernah melihat masalahnya berat. Nggak ada anak Tuhan sakit jiwa karena persoalan. Dengar, nggak ada. Nggak ada kalau kau anak Tuhan. Kenapa? Semua yang bentuk persoalan apapun, Alkitab bilang kita akan diberi kekuatan yang hebat dari Tuhan. Ini tepuk tangan lu bagi Tuhan. Oh haleluya. Mau berterima kasih sama Tuhan nggak? Kalau engkau punya episode hidup yang pernah kau jalani salah, tahun kemarin, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, engkau bisa baharui hari ini. Siapapun hidupmu, apapun keluargamu, rumah tanggamu, jangan pernah lihat masa lalumu. Jangan pernah lihat engkau mungkin tersakiti oleh pasangan hidup saudara. Pengampunanmu harus lebih besar dari pelanggaran yang pernah dia buat dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, satu dulu yang masih tadi, satu ayat, Filipi 4 ayat 13. Haleluya, puji Tuhan. Filipi 4:13. Segala perkara dapat, sama-sama 2, 3. Ku tanggung di dalam
Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu Tuhan beri kekuatan kepada kita, saya tanya, perkara apa yang kita bisa tanggung? Saya ubah. Waktu Tuhan ngasih kekuatan kepada kita, masalah apa yang gak bisa kita tanggung? Tidak ada. Percaya? Haleluya. Makanya kita bilang, yang miskin. Iya, bukan dia tiba-tiba miskin dapat segepok duit. Enggak, mentalnya mental orang kaya. Yang gak bersusah waktu dia miskin. Yang gak membanding-bandingkan dia orang punya kekurangan, orang punya lain kelebihan. Belum tentu yang lebih punya mental sehebat ini. Itu yang saya beritahu. Yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan. Apa? Maksudnya waktu dia ditekan masalah, kelemahan itu tidak, masalah itu tidak membuat dia lemah. Dia menjadi kuat. Jadi yang pingin kaya jangan nyanyi lagu ini harapan. Yang miskin, kok gak kaya-kaya tuh kan gak ngirim uang. Kok rekening gak nambah-nambah. Siapa yang mau ngirim? Artinya mentalmu, bukan mental orang miskin. Kaya harus dimulai dari mental dulu. Bukan dari yang punya dulu. Makanya orang kaya punya mental kaya itu suka memberi. Suka memberi. Mental miskin itu kan takut kekurangan. Takut kekurangan bukan milik orang-orang yang kurang, bukan. Tapi milik orang-orang yang dia punya tapi takut kurang. Orang kalau mental kaya, dia pakai firman. Semakin dia menabur, semakin dia berlimpah-limpah. Dia memberi banyak, menuai lebih banyak. Rumusnya, apa yang dia tabur, dia menuai. Gitu kalau mental kaya. Makanya saya bangga. Kalau orang Kristen mulai memberi, dimulai dari mengembalikan milik Tuhan. Begini dia. Kedewasaannya di situ. Amin. Dia yang kasih kekuatan kita. Sampai kita yang miskin gak perlu sakit hati, sedih karena ada Tuhan. Yang lemah, ada Tuhan karena masalah, karena sakit, gak bisa, kita akan jadi kuat. Siapa yang ngasih kekuatan? Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Oke, temukan Mazmurnya dulu. Saya suka sekali kalau saya baca Alkitab, saudara ngikutinnya di Alkitab, saudara ya. Ngikutin di Alkitab, baca di Alkitab. Yuk, Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Oke, ya saya baca, saudara perhatikan saja. Bacaan di dalam hati, ngikutin dengan iman. Gini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan apa? Menangis sambil apa? Menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil bawa apa? Berkas-berkasnya. Yang menabur dengan air mata akan bersorak-sorak. Ini sama dengan pepatah Jawa bilang begini, berakit-rakitlah kau ke hulu. Itu pepatah Jawa. Lalu berenang-renanglah kau kemudian. Oke, tepian. Ya kan? Ada orang di Medan, di Jakarta sudah 20 tahun ketemu pimpinan gereja kami karena dia senang, dia bangga. Oi, om, oi, kamu dari Medan? Iya, tapi aku sudah kentara Medan aku, om.
Halo. Berakit-rakit baru berenang. Sakit-sakit senang. Haleluya. Amin. Apa maknanya? Kalau engkau alamin musibah, kemalangan, itu bagian daripada apa? Berakit-rakit. Apa sampai situ? Enggak. Alkitab bilang dia akan menuai setelah dia menangis. Dia menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Tahu nggak bersorak-sorai? Teriakan senang sambil meloncat. Tapi dulu dia apa? Ini yang orang Kristen gak mau lewatin. Ini yang dia gak mau lewatin. Dia mau, tapi gak mau. Waktu engkau terima apapun, kemalangan hidupmu, bilang, ini bagian dariku, susah menabur dengan air mata. Nanti endingnya engkau akan bersuka cita. Jadi ending dari setiap masalah hidupmu adalah kebahagiaan. Orang-orang yang sampai menangis mundur, dia gak akan sampai melihat sukacita dalam hidupnya. Dia menyimpulkan sederhana kekristenan itu menderita jadi orang Kristen. Salah. Engkau bilang diri Kristen menderita hanya karena kau lihat separuh jalan kekristenanmu. Engkau hanya mendengar sampai engkau susah menabur air mata. Engkau enggak akan pernah mengalami pengalaman membawa berkas-berkasnya yang berlimpah. Haleluya. Yakobus 1 ayat 1 dan 2. Yakobus 1 ayat 12. Haleluya. Yakobus 1 ayat 12. Yesus Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Wow ini. Sama-sama 2-3. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang benar adalah orang yang mengasihi dia. Minggu lalu saya bilang siapa yang mengasihi Tuhan? Adalah orang yang melakukan firman. Orang mengasihi Tuhan, orang benar. Ending dari semua usaha ujian hidup kita, kemalangan, adalah mahkota. Haleluya. Ada sini yang sedang ada persoalan, masalah. Saya percaya engkau sudah mengerti apa mau Tuhan hidup saudara. Engkau diajar gak boleh bersungut-sungut dalam kemalangan hidup yang kau harus lewatin. Gak boleh. Engkau jangan kalah sama orang lain. Mata saya sudah melihat banyak kali orang-orang yang sudah gak ada harapan. Dulu kita punya zaman siapa itu? Yang suaminya Ibu Deborah. Udah lama sekali ya. Ingat siapa namanya? Dia kan kita pergi doa di rumah sakit Royal. Di mana itu Royal? Grogol dan Mogot. Istrinya sudah nangis-nangis. Perutnya udah bengkak, matanya udah kuning. Pulang aja, livernya gak tertolong. Dia cuma bilang, Om, sayang dia gak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya cuma bilang sama Tuhan, izinkan dia dibaptis Tuhan. Tuhan panggil. Waktu saya bawa Alkitab sharing sama di depan dia, dia tidur-tiduran gak bisa bangun. Saya gak mau bilang,
Bapak selamat, Bapak sembuh. Saya cuma bilang, engkau terima Tuhan. Itu. Ini banyak keluarganya ada di sini. Siapa namanya? Kok siapa? Oh ya, itu. Apa dia bilang? Tuhan izinin saya Tuhan. Dia kalau datang gereja tidur-tiduran di belakang, dikasih kursi. Anda tahu saudara. Tapi dia dapat kesempatan dibaptis. Tuhan pulihkan kesehatannya. Dia bisa turun kolam baptisan dan dibaptis. Hilang penyakitnya. Waktu Pak Yoce sakit, dibawa ke rumah sakit yang sama, yang bawa bapak ini, benar nggak? Saya ingat sekali kami ke sana. Dokternya kaget. Bapaknya masih hidup. Saya beritahu sama saudara, berpengharapanlah ke Tuhan. Dunia boleh tertawa dengan penderitaan kita, tapi kalau Tuhan memberi nasib lain buat hidup kita, nggak ada satu setan yang bisa halangin. Halo? Halo? Dunia bilang, nggak bisa loh. Coba kamu pikir dengan otakmu kapasitas apa yang membuat engkau melejit ke depan. Nggak bisa kan dulu engkau pikir, iya nggak bisa. Dengar, Tuhan mampu membuat engkau melompat lebih jauh dari yang mereka pikir tentang hidup saudara. Engkau pasti sukses, berhasil, bahkan lebih hebat dari kapasitas hidup saudara. Apa sih sebenarnya yang nggak bisa Tuhan lakukan? Coba. Ayat paling terakhir. Haleluya. Yakobus 1 ayat 2. Pernyataan-pernyataan firman yang harus butuh iman menerimanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan tubuhmu, sakit rumah tanggamu, pencobaan ekonomimu, keuanganmu, bisnismu. Berbahagialah, bersyukurlah, bersukacitalah. Ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Kristen yang mengerti apa yang saya bilang Bapak tadi, yang saya paparkan tadi. Maka tidak ada yang mustahil bagimu. Tetap setia sama Tuhan, tetap cinta Tuhan. Jangan mundur biar diejek, jangan lihat kesalahan orang, lu rugi sendiri. Haleluya, haleluya. Iring Tuhan, baik-baik. Jangan Tuhan marah. Kamu berantem sama tetanggamu, engkau gak gereja. Tuhan bilang, emang urusanmu engkau dengan tetangga, aku dengan tetanggamu. Kadang kita gitu. Hei, tetap setia. Tundukkan kepala kita. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Kita bilang terima kasih buat anugerahnya yang besar. Terima kasih Tuhan. Sembari Anda bilang terima kasih, tutup matamu, tundukkan kepalamu dan ingat apa yang patut, yang paling penting di hidupmu. Kalau engkau bilang sama Tuhan hari ini dan Tuhan mau jawab. Coba pikirkan. Pikir. Kira-kira kalau engkau pingin bilang sama Tuhan jam ini, lalu itu yang engkau harapkan Tuhan jawab, kira-kira pergumulan apa? Masalah apa? Masalah apa? Yang sudah berpikir, yang mikirin, saya mau serahkan masalah ekonomi saya. Tuhan, saya berjuang dengan proses keluarga saya. Mari kita berdiri. Yang sudah mikir ada sesuatu yang penting hari ini, dan saudara lihat Tuhan akan menjawab itu. Jesus Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bilang terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selalu punya cara. Kau
selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan aku akan tenang di dalam cara-cara Tuhan. Di dalam jalanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Buat pendampinganmu yang kau berikan dalam kami. Setiap saat kami ada tekanan kehidupan, Engkau selalu ada di samping kami, memberikan kami kekuatan. Sehingga masalah, persoalan, kemalangan tidak bisa menghancurkan kami Tuhan. Karena Engkau yang mensuplai kekuatan itu. Maka yang sakit pasti akan terlewatkan. Akan ada mujizat dan sembuh karena kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih. Kau selalu. Maka saudara-saudara yang punya masalah apapun, keluargamu, ekonomi, rumah tanggamu, bisnismu, di dalam kemuliaan Allah Bapa, semua akan Tuhan beres. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan. Saya mengundang saudara yang mau didoakan, yang mengembalikan milik Tuhan. Saudara berdiri saja. Kau selalu punya cara. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-caramu. Masih ada? Sekali lagi nyanyi. Kau selalu punya cara menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Ini kekuatan yang menyertai-mu. Berjalanlah melangkah dengan dia, karena tidak sesuatu yang mustahil bagimu. Semua akan dipulihkan. Terimalah kuasa yang menjaga Tuhan dalam hidup keluarga, rumah tangga, membebaskan engkau dari setiap masalah hidup, bahkan kemalangan yang menimpa hidup. Terima janji Tuhan dalam nama Yesus. Ibu yang hebat yang diberkati, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghancurkan hidupmu, karena Tuhan Yesus berkerajaan di hidupmu. Dia akan mensuplai kekuatan, sehingga apapun tekananmu itu tidak menjadi beban yang berat. Terima kekuatan ini dalam nama Yesus, sampai kau mengalami janji pemenang menjadi bahagiamu di dalam. Haleluya. Kemuliaan Tuhan ini akan berjalan bersamamu, yang membuat engkau menjadi hebat, karena engkau tidak mampu dihancurkan oleh setiap persoalan kehidupan. Engkau akan menjadi pemenang dalam proses sulit di hidupmu. Janjinya yang amin, tangannya yang perkasa memegang hidup keluargamu, rumah tangga. Di dalam nama Yesus, keluarga yang diberkati, keajaiban Tuhan ini akan terus melangkah bersama setiap jalan. Engkau terus berjalan berpengharapan kepada Tuhan, maka inilah janjinya ya dan amin bagi hidup. Memegang kebenaran proses kehidupan, kekuatan yang mensuplai di hidup akan menjadi pemenang. Terima janji di dalam Tuhan Yesus. Anak muda yang hebat dan luar biasa, janjinya akan berjalan bersama. Engkau merendam masa depanmu, Tuhan mengaturnya jauh lebih baik dari itu. Karena Tuhan tahu memuliakan orang yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Lagi kau selalu punya cara. Kau selalu Engkau dahsyat, Yesus, Engkau hebat.
Di setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul melampaui kekuatan-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Mari angkat tangan-Mu, katakan aku Tuhan butuh pertolongan. Nyanyi angkat tangan-Mu, bilang ini aku Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam semua aspek hidupku. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Tenang di dalam, dan ku tenang di dalam, tenang di dalam cara-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan yang mulia, yang hebat dan dahsyat buat hidup kita. Saatnya kita mau bilang terima kasih buat lawatan Tuhan hari ini. Bahwa setiap saudara yang mempercayainya akan pulang membawa khasiat dari firman Allah ini. Jadilah maju, teruslah berlari. Jangan lihat orang yang berjalan, berlari terus. Karena panggilan Tuhan adalah panggilan pribadi demi pribadi. Engkau berjalan, engkau tertinggal, berlari dalam Tuhan. Ini masa-masa yang sukar, masa yang sulit. Tuhan butuh keteguhanmu. Jadilah orang Kristen yang serius dengan Tuhan, yang serius mengabdikan hidupnya bagi Allah. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami terus tetap cinta Engkau Tuhan. Biar kami terus tetap mengasihi. Biar kami terus mengabdi kepada-Mu. Karena terlalu banyak yang kami sudah terima dari-Mu Bapa. Banyak yang kami sudah dapat dari-Mu. Tapi kami kurang menyadari. Kami kurang bersyukur. Ajar kami terus tetap mengasihi. Tetap mencintai-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Tuhan di hidup kami. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai, walau kemalangan, walau masalah datang menerpa hidupmu, ku tetap cinta, tetap setia, ku tetap setia. Oh Yesus Tuhan, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Lagi katakan ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap cinta. Sebelum pulang, jadikan lagu ini komitmen hidupmu bagi Tuhan. Bahwa apapun masalah datang menerpa hidupmu, engkau tetap cinta Tuhan, engkau terus mengasihi Tuhan, engkau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Nyanyi dari hatimu, nyanyi dengan iman saudara. Dia lebih dulu setia kepadamu, dan kita wajib setia kepadanya. Katakan terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, yang tak mungkin ku balas. Karena siapakah aku Tuhan? Aku
gak punya apa-apa mengimbangi kebaikanmu. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku. Amin, 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 amin. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, yang tak mungkin ku balas, Bapa. Dari apa semua yang ku miliki di hidup ini, tak bisa membalas yang begitu besar. Ku persembahkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri pujian di tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat berkat Tuhan buat jemaatmu hari ini. Ada kekuatan yang besar yang akan kami bawa pulang. Engkau tidak menyiapkan panggung untuk kami bersungut di hadapan Tuhan. Engkau mempersiapkan panggung-panggung pemenang yang telah melewati proses. Dan inilah pemenang-pemenangmu Tuhan. Orang yang telah dibekali firman, yang siap menjalani kehidupan. Apapun prosesnya, kami pasti keluar jadi pemenang di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Ulurkan tanganmu, lawat mereka, jadikan mereka Kristen yang benar-benar cinta mengasihi Tuhan. Yang merasa hari Minggu itu hari yang sakral untuk kami mendapatkan sesuatu dari suara-Mu Tuhan. Taruh itu di hati setiap umat Tuhan. Bahwa hari ini gak boleh digadaikan dengan satu kesibukan apapun Tuhan. Dengan satu kegiatan apapun. Karena ini hari di mana Tuhan melawat umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Penuhi gereja ini dengan orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Menikmati makanan, minuman rohani di gereja ini. Itu sebabnya kalau mereka tidak hadir karena sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Lemah Tuhan beri kekuatan. Masalah yang menimpa, Engkau berikan mereka Tuhan kemampuan menerobos hindari dan datang kepada Tuhan. Masalahmu mereka atasi karena mereka tahu hanya di dalam Tuhan setiap masalah dapat dibereskan. Kami rindu dia lain waktu kami berkumpul sama-sama memuliakan akan nama. Segala puji hormat bagi nama Tuhan sudah memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami. Berkati semua pelayan altar ini Tuhan. WL singer, pemain musik, tamborin, choir. Memberkati kolektan. Memberkati aser, multimedia. Semua ambil bagian. Mensukseskan ibadah sederhana kami hari ini. Mereka melakukannya bagi Allah. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan. Kami yang datang bertepuk tangan dengan hati. Kami menerima firman ini kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan pulang dengan kekuatan yang Tuhan beri. Untuk kami pakai melewati hari-hari hidup. Perjalanan kekristenan kami. Punggung kami kuat menanggung beban apapun yang Tuhan izinkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dan serahkan langkah pulang umat Tuhan dalam tangan penyertaan Tuhan.
Jauh dekat jalan kaki berkendaraan, Tuhan sama tolong. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami akhiri ibadah ini. Kami angkat tangan di hadapan Tuhan dan hati kami. Dengan yakin dan iman yang teguh kami percaya kami pulang membawa berkat. Membawa anugerah damai sejahtera. Kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami berdoa.